Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Hutmanina dengan NPM A1G022011. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bab 9 pada buku Manajemen Pendidikan. Pada bab 9 ini berjudul Manajemen Kurikulum. Tujuan pembelajaran dari manajemen kurikulum ini adalah agar dapat menjelaskan A. Konsep dasar manajemen kurikulum, B. Ruang lingkup manajemen kurikulum, C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, D. Komponen kurikulum, E. Perencanaan kurikulum, F. Model implementasi kurikulum, G. Pengembangan isi kurikulum, H. Evaluasi kurikulum. Selanjutnya, kurikulum itu apa ya? A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, kalau manajemen kurikulum itu apa ya? 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematika, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada yang B, yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang satu, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP, mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Lestari 2006 mengatakan bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah ini terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan, yaitu salah satunya meliputi langkah-langkah yaitu analisis kebutuhan. Yang kedua ada tahap pengembangan, yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut: perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang kedua itu perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program. Lalu yang ketiga ada tahap implementasi atau pelaksanaan. Tahap implementasi atau pelaksanaan ini meliputi langkah-langkah 1. Penyusunan rencana dan program pembelajaran atau silabus dan RPP. Nah, yang kedua ada penjabaran materi atau kedalaman dan keluasan. Yang D itu tahap evaluasi atau penilaian, yaitu di mana KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidik. Pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan yang apabila tercapai dengan baik, penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. Lalu yang D, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. A. Prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal, yaitu relevansi yang merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, dan yang eksternal yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam
dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang B, prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, berarti kurikulum itu harus bersifat fleksibel, misalnya dapat berubah karena tuntutan perkembangan zaman. Yang C, prinsip kontinuitas. Perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program. Yang D, efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum. Yang E, efisiensi. Berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Nah, menurut Sanjaya 2009, fungsi kurikulum adalah A. Fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. B. Fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Yang C. Fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Yang D. Fungsi persiapan, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak. Yang E itu fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang F, fungsi diagnostik, adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Yang E, komponen kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah yang satu, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan upaya apa yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi itu merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Yang E, perencanaan kurikulum. 1. Pengertian. Perencanaan kurikulum itu menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana sih perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa itu. Nah, fungsi dari perencanaan kurikulum ini sendiri adalah sebagai pedoman atau petunjuk. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. A. Sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. B. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas dalam kurikulum sekolah. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Yang A. Kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Yang B. Perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan. Yang C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum. Miller dan Seller 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah The Concern Based Adaptation Model atau CBAM, yang mana ini merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. 3. Model Tory. Model ini untuk mengugah masyarakat mengadakan perubahan.
H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sistem tertutup. Nah, pada evaluasi sistem tertutup ini berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Dua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem ini tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Nah, di sini saya menyediakan soal-soal yang wajib kalian jawab nih. Yuk, coba jawab latihan soal-soal di bawah ini. Link di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.